Di sebuah luar angkasa yang indah ini, jauh sebelum manusia mengenal pahlawan, di sebuah planet bernama Krypton, peradaban maju sedang menghadapi kehancuran. Ledakan besar hebat yang membuat planet Krypton hancur, dan hanya tersisa satu superhero, dan dia melihat dari kejauhan planet biru yang belum dikenalnya. Dia pun pergi ke sana untuk membela kebenaran dan melawan kejahatan. Dia adalah Tungman, superhero yang mengenakan kostum berwarna merah biru, jubah berkibar, dan logo T di dadanya. Jangan lupa untuk tekan like kalau kalian suka dengan videonya, dan klik subscribe untuk selalu mengikuti perkembangan superhero lainnya. See you! Di episode sebelumnya, Tung Tung Sahur menjadi superhero yang memiliki jubah merah di badannya. Di sebuah perkotaan dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi, dengan sebuah laboratorium besar yang terdapat di tengah kota yang padat, hiduplah seorang yang bekerja di laboratorium tersebut. Bekerja sebagai ahli forensik yang sedang membuat sebuah ramuan kilat, dan terdapat sebuah tabung besar yang berisi cairan tersebut. Malam hari, reaktor partikel bersiap aktif, lalu semuanya berubah. Pada malam itu, ledakan, petir, kimia, dalam sekejap menyambar tubuhnya. Tubuhnya terpental ke rak bahan kimia dan terbakar. Akhirnya dia pun sadar dan kaget sudah berada di sebuah rumah sakit, dan badannya berubah menjadi kuat dan mempunyai kekuatan super. Dia bisa merasakan dunia melambat di sekelilingnya, tapi dia tidak melambat. Dia berlari lebih cepat dari suara, dari cahaya, dari waktu itu sendiri. Dia adalah Kongman, manusia tercepat di dunia. Tapi ini bukan hanya tentang kecepatan, ini tentang tanggung jawab, tentang pilihan, tentang pengorbanan. Jangan lupa untuk tekan like kalau kalian suka dengan videonya, dan klik subscribe untuk selalu mengikuti perkembangan superhero lainnya. See you! Di episode sebelumnya, Kong Kong Wukong menjadi superhero yang memiliki kecepatan seperti kilat dan kuat. Di sebuah taman di perkotaan, hiduplah seorang remaja. Dia adalah Cappuccino Assassino. Dia sering bermain dan menikmati udara segar yang ada di taman. Di suatu hari saat Cappuccino Assassino sedang berjalan di taman, dia kaget ada beberapa pasukan katak yang sedang duduk dan mendekatinya. Tanpa diduga, pasukan katak mendekati dan menghajar Cappuccino Assassino. Dia yang sendirian dan tidak memiliki keahlian bela diri, akhirnya kalah dan pingsan. Setelah melihat Cappuccino Assassino yang tidak berdaya, pasukan katak pun pergi meninggalkan Cappuccino Assassino sendirian. Setelah sadar, Cappuccino Assassino pulang ke rumah dengan luka di tubuhnya. Keesokan harinya, Cappuccino Assassino bangun dan berlatih bela diri untuk membalaskan dendamnya kepada pasukan katak. Hari-hari pun berlalu, pagi, siang, sore, malam, dia berlatih dengan keras. Di suatu malam, pada saat Cappuccino Assassino sedang tertidur, nampak ada beberapa kelelawar yang masuk ke kamarnya. Seekor kelelawar yang lapar haus akan darah menggigit Cappuccino Assassino. Cappuccino Assassino merasakan keanehan pada tubuhnya. Dia terbangun dan melihat ke cermin. Dia kaget karena tubuhnya sudah berubah menjadi kuat dan memiliki jubah hitam di tubuhnya. Tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan like agar Cappuccino Assassino bisa mengalahkan pasukan katak. Keesokan harinya, Cappuccino Assassino pergi ke taman kota mencari pasukan katak dan ingin membalaskan dendamnya. Cappuccino Assassino melihat pasukan katak dan langsung menghajar. Setelah beberapa lama pasukan katak tumbang dan kalah. Setelah pasukan katak dikalahkan, Cappuccino Assassino pergi dari taman kota itu. Dia adalah Bacino, superhero yang memiliki kekuatan bela diri yang hebat, yang memiliki jubah hitam yang dapat terbang seperti kelelawar. Di episode sebelumnya, Cappuccino Assassino menjadi superhero yang memiliki jubah hitam seperti kelelawar. Di sebuah pulau tersembunyi hiduplah bangsa dewa-dewi Yunani, para pejuang kebaikan yang kuat, bijak, dan abadi. Bangsa tersebut hidup rukun dan damai. Sang ratu memahat seorang bayi dari tanah liat, dan para dewa-dewi Yunani menghidupkannya. Anak itu diberi nama Ballerina Cappuccino. Sejak kecil, Ballerina Cappuccino dilatih menjadi pejuang terkuat.
Ia punya kekuatan Hercules, kebijaksanaan Athena, dan kecepatan Hermes. Di saat suasana yang cerah, sebuah pesawat lewat di atas pulau itu. Ballerina Cappuccino yang sedang berlatih tiba-tiba kaget setelah melihat pesawat yang hilang kendali dan terjatuh. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan kekuatan superhero anomali lainnya. Ballerina Cappuccino mendekati pesawat itu dan melihat seorang pilot yang penuh dengan luka keluar dari pesawat itu. Ballerina Cappuccino pun langsung membantu seorang pilot itu dan membawanya ke rumah untuk merawatnya, memberinya obat oles dan memberinya makan dan minum. Para dewa-dewi yang melihat kebaikan Ballerina Cappuccino memberinya kekuatan super, dan dia adalah Ballerina Wonder, seorang superhero wanita yang sangat kuat dan siap untuk membantu manusia dan melawan kejahatan. Di suatu hari di kota, sebuah pasukan katak menyerang manusia. Ballerina Wonder pun diberi tugas untuk melawan pasukan katak, dan dia pergi dengan jubah merah di badannya dan siap membantu manusia untuk melawan kejahatan. Di episode sebelumnya, Ballerina Cappuccino menjadi superhero yang memiliki jubah merah dan siap membantu manusia. Di luasnya lautan dan besarnya ombak, hiduplah seekor hiu yang berbeda dari lainnya. Hiu itu memakai sepatu di kakinya. Namanya Tralalelo Tralala, ia suka cepat, ia suka bergaya. Saat ia menendang batu karang, batu itu langsung pecah. Dengan kekuatan tendangan kakinya, pada suatu malam badai terjadi dengan kilat yang menyambar di lautan. Sebuah petir mengubah hidupnya Tralalelo Tralala selamanya. Ia bangkit dengan kekuatan baru, secepat kilat, sekuat badai. Kini dia jadi pelindung lautan dan daratan. Sang legenda bersepatu, pahlawan dari dasar laut. Ia muncul di daratan, menolong anak kecil dari mobil yang akan jatuh ke laut. Gerakannya cepat seperti teleportasi. Ia pun langsung menggendong anak kecil dan membawanya ke daratan. Ia bukan cuma hiu, ia adalah Tralavolt, superhero yang mempunyai kekuatan kilat dan pelindung bagi manusia. Jangan lupa komen emot hiu jika kalian suka dengan kekuatannya, dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan itulah karakter anomali dengan kekuatan supernya yang siap membantu manusia dan melawan kejahatan yang ada di bumi. Menurut teman-teman, superhero mana yang memiliki kekuatan super paling bagus? Tulis di komentar, dan jangan lupa like dan subscribe untuk melihat musuh dari superhero baik ini.